Oke, selamat pagi teman-teman. Em, di video kali ini gue pengen ngebahas tentang perawatan tortoise indoor. Oke, so majority kita pemelihara tortoise di Indonesia pasti nggak mungkin mempunyai lahan yang terlalu besar ya, kecuali mereka yang memang mengkhususkan diri untuk breeding atau mereka yang mempunyai rumah dengan halaman yang luas. Tapi yang saya bilang tadi, majority mostly pasti menggunakan setting indoor guys. Nah, terutama untuk pemula-pemula, mereka tuh selalu menanyakan bagaimana sih pemeliharaan tortoise di indoor, bagaimana caranya, terus peralatan apa aja yang kita butuhin, terus apalagi yang kita harus jaga seperti kelembapan dan sebagainya. Nah, mungkin di video kali ini guys, gue pengen jelasin ke kalian apa aja sih yang penting gitu guys untuk kalian persiapin pemeliharaan tortoise indoor. Okay. Basically simple guys. Mungkin pertama yang harus kalian punya ya pasti kandangnya ya enggak. Kalau nggak punya kandangnya, lalu tortoise kalian berkeliaran dong di mana-mana. Nah, kandang seperti apa yang perlu kalian beli? Nah, itu macam-macam guys. Jadi ada beberapa opsi sebenarnya guys, dari yang memang harganya lumayan sampai yang harganya juga minimalis gitu ya. Mungkin kita coba lihat satu-satu guys yang gue punya ya. Nah ini guys yang gue punya ini, pertama tortoise table. Nah, ini dari bahan kayu guys ya, jadi itu memang harus dibuat dulu. Ada beberapa teman-teman kita di Instagram yang mempunyai jasa untuk membuat tortoise table seperti ini guys. Nah, ini sih bisa kalian buat settingannya berbagai macam guys ya, sesuai dengan selera kalian. Bisa dengan hiding, bisa dengan tanpa hiding, bisa dengan tutupnya bukan atas, bukan depan atau sebagainya guys. Jadi tortoise table ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, kapan kita menggunakan tortoise table? Ya pasti untuk setting pemeliharaan indoor guys. Nah, di tortoise table ini kita lengkapin juga dengan beberapa peralatan seperti yang kalian lihat ya. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, kedua guys, bisa juga kalian menggunakan model bak kontainer seperti ini guys. Ini sih sebetulnya kalau kalian mau cari namanya kontainer industri ya guys ya. Ini juga very simple, yang penting space cukup sesuai dengan size kura-kura kalian. Diukur aja supaya dia bisa roaming atau jalan-jalan dengan cukup bebas gitu guys. Nah, atau yang dibawahnya lagi kontainer yang lebih kecil guys. Ini ya modelnya kurang lebih seperti ini. Ini sebenarnya dia kontainer yang dipakai di rumah makan guys, untuk pembersihan piring, garpu, sendok sebagainya guys ya. Ini bisa kalian cari di beberapa store seperti Hardware atau di online juga udah banyak guys ya. Atau kalian juga bisa bikin model terrarium seperti ini guys ya, itu sesuai kebutuhan kalian. Atau model bak fiber juga bisa guys. Jadi untuk setting pemeliharaan tempat bisa macam-macam guys. Kalian bisa sesuaiin aja dengan ukuran space yang kalian punya dan budget yang kalian punya gitu. Nah, yang paling common and popular sih memang menggunakan tortoise table karena lebih enak dilihat. Kedua, tortoise table juga lebih bisa didesain sehingga cantik guys. Kalian bisa taruh arrangementnya di situ, bisa kasih seperti tanaman-tanaman buatan, substrate, maupun tempat hiding yang variatif gitu guys ya. Jadi ini kalian sesuai kebutuhan kalian aja guys. Jadi nomor satu yang pasti kita butuhkan adalah kandang itu guys. Nah, nomor dua yang kalian butuhkan adalah
sebetulnya intinya bagaimana untuk men-setting suhu supaya sesuai dengan kebutuhan dia guys. Memang suhu yang dibutuhkan untuk kura-kura beda-beda tergantung dari jenis kura-kura tersebut. Misalkan dia di tortoise tentu membutuhkan suhu yang lebih hangat sesuai di alamnya. Nah, nomor 2 adalah forest tortoise. Nah, forest tortoise dia butuh kelembapan. Hangat tetap butuh karena dia reptil, tapi dia butuh kelembapan. Bagaimana kalian men-setting kelembapan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kalau ditanya butuh hangat tuh berapa watt sih? Nah, ini sangat tergantung guys. Jadi 40 watt, 60 watt, mungkin 25 watt itu tergantung beberapa hal. Satu, kondisi ruangan di mana kalian menyimpan itu. Dan juga tentunya kondisi kota di mana kalian menyimpan itu beda guys. Jadi misalkan kalian menyimpan tortoise di Jakarta dan di Bandung tentu beda, karena suhu ruangan standarnya, suhu kota standarnya itu udah berbeda. Mungkin di Jakarta 32, tapi di Bandung bisa mungkin 26, 27. Jadi suhu udah sampai beda. Tentunya dengan suhu yang lebih dingin, kalian membutuhkan lampu dengan watt yang lebih besar. Nah, ini untuk menyesuaikan guys ya. Nah, kalau misalkan di Jakarta mungkin 40 watt udah cukup. Nomor 2, setelah suhu ruangan, suhu kota juga dengan seberapa dekat jarak lampu ke basking stone dia atau ruangan dia guys. Apakah itu 20 cm, 25 cm, 40 cm, itu tergantung besaran wattnya. Jadi ini yang harus kalian sesuaikan guys. Nanti ada tools yang dapat kalian gunakan, yaitu termometer dan hygrometer. Nah, ini dua-duanya membantu kalian mengidentifikasi suhu yang optimum. Jadi menggunakan watt berapa dan jarak berapa. Nah, itu tools yang kalian butuhkan untuk menjaga suhu guys. Jadi lampu dan termometer untuk membantu kalian menjaga suhunya. Oke, lampu yang kalian butuhkan apa aja sih? Nah, kita ambil contoh di tortoise table ini guys ya. Nah, di tortoise table ini guys, saya menggunakan 2 jenis lampu. Nah, ini yang pertama adalah lampu UVA yang di belakang dengan fitting warna abu-abu, dan juga lampu UVB yang di depan dengan fitting hitam. Nah, dua-duanya ini penting. Kenapa? Karena pemeliharaan tortoise indoor itu memerlukan cahaya pengganti matahari, dimana diwakilkan oleh 2 lampu ini guys. Hangatnya dari UVA, sedangkan spektrum UVB untuk membantu pemrosesan vitamin D untuk tulangnya dari UVB. Nah, kalau kalian lihat guys, di sini saya pelihara baby tortoise ya. Nah, baby tortoise ini penting banget menggunakan lampu UVA UVB. Tapi nggak cuma baby aja guys. Ini yang lumayan besar, sekitar size 10 cm, juga saya menggunakan lampu UVA dan UVB. Nah, ini watt yang saya gunakan beda-beda guys. Ini karena saya taruh agak jauh, ini wattnya kurang lebih 60. Dan di sini karena nggak begitu jauh, sekitar 25 cm, 40. Sedangkan setting terrarium saya karena cukup tinggi guys, ini menggunakan 100 watt karena juga cukup besar dan ventilasinya juga cukup terbuka gitu guys ya. Jadi hawa panas yang masuk bisa dengan cepat dia keluar. Nah, jadi itu ada 2 hal yang penting. Di luar satu lagi guys, sorry guys, gue lupa. Ini ada yang warna putih itu di belakang termometer dan hygrometer ya guys ya. Jadi gue menggunakan ini untuk membantu mengukur suhu ruangan. Nah, itu wajib guys. Jadi
beberapa hal wajib yang kalian mesti punya adalah kandang dan lampu dan tools tadi untuk membantu kalian mengukur suhu. So kayaknya simpel banget ya, cuma itu aja sih yang memang kalian butuhkan wajib. Dan guna-gunanya tadi sudah gue jelaskan juga, apa guna-guna dari lampu dan bagaimana cara men-settingnya sesuai dengan suhu ruangan kalian maupun ketinggian lampu yang kalian gunakan. Nah, hari ini guys, itu di luar lagi hujan dan mendung, sehingga sangat penting untuk kita menggunakan lampu ini. Kalau enggak, suhu akan drop dan kura-kura kalian hari ini dapat dijemur gitu guys ya. Jadi jangan lupa untuk pemeliharaan indoor kalian membutuhkan itu guys. Bisa didapat di mana? Itu banyak guys. Jadi di toko-toko reptil jual, maupun kalau kalian googling di Tokopedia juga jual lampu UVA, UVB maupun tortoise stable tadi. Kontainer industri semua juga ada di situ. Jadi kalau kalian mau pelihara kura-kura, jangan beli kura-kura dulu, setting kandangnya dulu dan lampunya, baru nanti kura-kura masuk. Sama seperti akuarium lah, kita punya akuariumnya dulu, setting filtrasinya dulu, baru ikannya masuk. Soalnya nggak jarang gue lihat orang beli dulu lalu sembarangan taruhnya ada di ember, di kotak sepatu. Jadi itu membuat kura-kura kalian stres gitu guys ya. Dan nanti dibilang kok nggak mau makan kan? Iyalah, kalau suhunya dingin, enclosure-nya juga nggak tepat untuk mereka. So kayaknya itu aja guys yang kalian perlu perhatikan di awal pemeliharaan kura-kura, sehingga mereka mendapatkan kondisi yang ideal. Oke guys, mungkin itu aja di video kali ini. Ciao, salam tempur.